warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis data dengan Python untuk akuntansi. Di slide yang pertama ada definisi data analitik dalam konteks keuangan. Data analitik adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Dalam konteks keuangan, informasi dari data ini bisa bantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan cerdas. Kenapa data analitik penting di dunia keuangan? Karena keputusan dalam keuangan biasanya melibatkan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Salah sedikit bisa rugi besar. Dengan bantuan data analitik, perusahaan bisa meminimalkan risiko, memperkirakan masa depan, dan melihat peluang yang sebelumnya mungkin tidak terlihat. Di slide selanjutnya ada evolusi peran akuntan. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap dunia akuntansi. Transformasi ini ditandai oleh munculnya berinovasi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI, big data, dan sistem akuntansi berbasis cloud yang mengubah cara kerja para akuntan. Profesi akuntan yang dulu berfokus pada pencatatan manual, kini beralih menjadi lebih strategis, analitis, dan berbasis data. Digitalisasi juga menciptakan tuntutan baru bagi akuntan untuk memiliki kemampuan teknologi, pemahaman terhadap sistem informasi, serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis data keuangan. Otomatis melalui perangkat lunak modern memungkinkan akuntan menyelesaikan pekerjaan administratif dengan lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Pekerjaan seperti pencatatan transaksi, rekonsiliasi, dan penyusutan laporan keuangan kini dapat dilakukan secara real-time melalui sistem berbasis cloud. Dengan adanya perubahan tersebut, fokus profesi akuntansi bergeser dari sekedar penyusunan laporan keuangan menjadi pemberi wawasan strategi bagi perusahaan. Akuntan masa kini diharapkan mampu menganalisis data bisnis, mengidentifikasi risiko, serta memberikan rekomendasi berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, peran akuntan juga berkembang dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Akuntan tidak hanya menyelesaikan laporan keuangan tradisional, tetapi juga terlibat dalam pelaporan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dengan demikian, profesi ini berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di dunia bisnis modern. Selanjutnya ada mengapa Python. Python adalah pilihan utama untuk menangani data aset besar karena beberapa alasan berikut. Sintaks yang sederhana dan mudah dibaca. Python memiliki sintaks yang jelas dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pemula yang baru belajar programmer. Kedua, ada pengolahan data besar. Python efisien dalam mengelola data aset besar, memproses jutaan bahkan miliaran baris data secara efisien. Ketiga, ada otomatisasi dan integrasi. Python memungkinkan otomatisasi proses yang berulang dan integrasi dengan sistem atau aplikasi lainnya. Yang keempat, ada visualisasi data yang kompleks. Python menyediakan library seperti Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data yang lebih kompleks dan interaktif. Kelima, ada Python juga lebih efisien dalam memproses data dengan algoritma yang dioptimalkan dan kemampuan pemrosesan paralel, memanipulasi, mengkalkulasi, dan menganalisis data besar dengan lebih cepat daripada Excel. Dengan keunggulan-keunggulan ini, Python yang menjadi lebih tepat untuk siapa saja yang ingin mulai mengolah big data, baik itu untuk proyek kuliah, pekerjaan, atau penelitian. Di slide selanjutnya ini ada perbedaan Excel dan Python dalam pengolahan data. Aspeknya yang pertama ada kemudahan penggunaan, yang kedua ada kapasitas data, yang ketiga ada otomatisasi, yang keempat ada visualisasi, yang kelima ada kebutuhan kerja, dan yang keenam ada fleksibilitas pengembangan. Di Excel itu di aspek kemudahan penggunaannya berisi tentang mudah untuk pemula, berbasis visual, bisa langsung input formula di sel. Kalau di Python perlu dasar programmer karena berbasis script atau kode. Di kapasitas data, bagian Excel itu terbatas dan bisa
melambat pada data besar. Kalau di Python itu mampu mengolah data skala besar dan terhubung ke database. Di bagian otomatisasi di Excel menggunakan formula dan makro. Kalau di Python itu bisa membuat otomatisasi kompleks dalam satu script. Di aspek visualisasi di bagian Excel itu grafik bawaannya praktis untuk laporan cepat. Kalau di Python itu menggunakan library visualisasi yang lebih variatif dan fleksibel. Di aspek kebutuhan kerja, di Excel itu umumnya di administrasi dan finance. Kalau di Python itu populer di data analisis, di data analitik dan data scientist. Nah, yang terakhir, untuk aspek yang terakhir, fleksibilitas pengembangannya. Kalau di Excel itu cocok untuk analisis sederhana, dan kalau di Python itu cocok untuk analisis lanjutan dan pengembangan sistem. Slide selanjutnya ada mengenal toolkit utama. Definisinya itu mengenal toolkit utama atau library Python pada Pandas adalah library open source Python yang menyediakan struktur data bernama data frame. Mirip seperti table spreadsheet tapi jauh lebih powerful dan bisa diproses otomatis lewat kode. Nah, dari mengenal toolkit utama itu di relevansi untuk akuntansi itu, pertama membaca file jurnal umum, buku besar atau laporan keuangan dari format Excel atau CSV langsung ke Python. Kedua, melakukan filter transaksi berdasarkan tanggal serta akun nominal. Yang ketiga, mengkelompokkan data per departemen, per periode, atau per kategori biaya. Yang keempat, membenihkan data kotor, menghapus duplikat, mengisi nilai kosong, serta menstandarkan format angka. Dan yang kelima, ada membuat pivot table laporan laba rugi atau neraca secara otomatis. Contoh nyatanya itu memfilter semua transaksi debit akun, beban operasional, lalu menjumlahkan dalam satu baris kode. Selanjutnya ada NumPy. Definisinya NumPy itu numeric Python adalah library untuk komputasi numerik berbasis array. Ia menjadi mesin hitung yang mendasari hampir semua library analisis data di Python termasuk Pandas. Relevansi untuk akuntansinya itu menghitung penyusutan aset tetap secara massal, metode garis lurus, saldo menurun untuk ratusan aset sekaligus. Yang kedua, operasi matriks untuk alokasi biaya over ke beberapa departemen. Yang ketiga, perhitungan statistik keuangan rata-rata, median, standar deviasi. Yang keempat, simulasi nilai waktu NPV dengan operasi array yang digunakan sebagai fondasi dan Pandas tidak cukup until komputasi matematika murni. Perbedaan dengan Pandas, bekerja NumPy dengan array satu tipe data. Pandas bekerja dengan data frame, tabel dengan berbagai tipe data. Keduanya saling melengkapi. Selanjutnya ada Matplotlib. Definisi Matplotlib adalah library visual data paling dasar dan paling luas digunakan di Python. Ia memberikan kontrol penuh atas setiap elemen grafik, mirip seperti kanvas kosong yang bisa didesain bebas. Relevansi untuk akuntansinya itu yang pertama membuat grafik garis, line chart, tren pendapatan dan beban bulanan. Kedua, grafik batang, bar chart, perbandingan anggaran versus realisasi per divisi. Ketiga, pie chart, komposisi biaya operasional. Dan yang keempat, grafik arus kas, waterfall chart untuk laporan keuangan. Karakteristik kunci bersifat low level, lebih banyak kode, tapi hasilnya bisa dikontrol sampai detail terkecil, yaitu berisi warna, ukuran font, posisi tabel, dan lain-lain. Selanjutnya ada Seaborn. Seaborn adalah library visualisasi yang dibangun di atas Matplotlib. Dirancang khusus untuk menghasilkan grafik statistik yang estetis dengan kode yang lebih ringkas. Relevansi untuk akuntansinya itu heatmap, korelasi antar akun, misalnya melihat hubungan antara kenaikan biaya bahan baku dan penurunan laba kotor. Boxplot, distribusi pengeluaran per kategori untuk mendeteksi anomali transaksi tidak wajar. Fireplot untuk analisis multivariabel laporan keuangan beberapa periode. Visualisasi tren dengan confidence interval otomatis berguna untuk forecasting sederhana. Yang terakhir, traffic grafik, tampilan grafik langsung lebih profesional dan siap presentasi dibanding Matplotlib mentah. Perbedaan dengan Matplotlib,
Seaborn High Level lebih sudut kode, desain lebih bersih secara default, tetapi lebih terbatas dalam kustomisasi detail. Keduanya sering dipakai bersama. Seaborn untuk membuat grafik, kalau Metopip untuk menyempurnakan detailnya. Selanjutnya ada analisis tren penjualan bulanan dengan Python. Langkah-langkah yang pertama, membuat browser dan mengakses kolan cmsearch.cosme.com, lalu klik file new notebook. Yang kedua, klik tombol dashcode di bagian atas untuk memunculkan kotak. Yang ketiga, ketik atau copy kode Python gambar di samping ke dalam cell tersebut. Yang keempat, klik icon play di sebelah kiri cell. Yang pertama ada library import, kode import pada ASPD dan import matplotlib.playplot as.plt. Fungsinya itu baris ini memanggil asisten ahli Pandas PD ahli dalam mengelola tabel data akuntansi, sedangkan matplotlib ahli dalam mengambil grafik. Selanjutnya memasukkan data mentah, kodenya itu data bulan ke kurung titik-titik itu diisi. Terus penjualan, fungsinya ini adalah tahap input, kita menyimpan daftar nama bulan sebagai teks dan angka penjualan ke dalam struktur bernama dictionary. Tanda kurung kurawal digunakan untuk membungkus seluruh data tersebut. Selanjutnya masih dianalisis tren penjualan bulan dengan Python. Mengolah tabel dan menjaga jarak, kodenya itu df pd.dataframe buka kurung data tutup kurung. Fungsinya ini baris ini mengubah data mentah menjadi data frame, tabelnya rapi seperti di Excel. Yang keempat, melakukan perhitungan otomatis, kodenya itu total sama dengan df kurung kurawal isinya dengan penjualan .sum buka kurung tutup kurung dan print buka kurung F kutip 2 total penjualan kurung kurawal total kutip 2 tutup kurung. Fungsinya ini baris pertama menghitung jumlah angka secara otomatis, print bertugas memunculkan teks hasil hitungan tersebut ke layar. Yang kelima, mengatur ukuran grafik, kodenya itu plt.figur buka kurung fixed size sama dengan buka kurung 8,5 tutup kurung. Fungsi jarak dan ukuran untuk mengukur lebar 8 inci dan tinggi 5 inci. Ini untuk penjelasannya ada di sini untuk kode Pythonnya. Selanjutnya itu mengukur gaya garis, titik dan warna. Kode plt.plot buka kurung titik-titik-titik diisi marker sama dengan kutip O kutip lagi terus kutip koma line style sama dengan kutip strip kutip koma color sama dengan kutip B kutip tutup kurung. Fungsinya itu color B memberikan warna biru atau blue pada garis, marker O memberikan tanda titik bulat pada setiap data bulan. Line style itu mengukur bentuk garis simbol, berarti garis lurus tanpa putus. Yang ketujuh itu lengkapi atribut. PLT terakhir, plt.title memberikan judul grafik, plt.xlabel dan plt.xylabel memberikan label keterangan pada sumbu bawah dan samping. Selanjutnya ada plt grid atau true menampilkan garis kisi-kisi latar belakang untuk akurasi baca. Terakhir ada plt show, perintah final untuk memunculkan gambar ke layar. Nah, ini untuk hasil akhirnya seperti ini. Penjelasan hasil akhirnya itu berdasarkan hasil visualisasi data menggunakan Python, grafik tersebut menunjukkan tren penjualan yang fluktuatif, namun cenderung meningkatkan secara progresif dengan total akumulasi mencapai 75.000. Meskipun sempat terjadi penurunan pada bulan Maret, perusahaan berhasil melakukan pemulihan strategi yang signifikan hingga mencapai puncak performa di bulan Mei sebesar 20.000 atau meningkat 100% dibandingkan capaian awal tahun. Secara teknis, penggunaan atribut marker dan grid
dalam grafik ini memberikan tingkat akurasi yang tinggi bagi audiens untuk memetakan pertumbuhan nilai penjualan secara presisi di setiap periodenya. Kesimpulannya, perkembangan era globalisasi, era digital menuntut profesi akuntansi untuk tidak lagi sekedar mencatat transaksi, melainkan mampu menganalisis data secara strategis guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Python hadir sebagai solusi atau keterbatasan Excel dalam mengelola data berskala besar dengan menawarkan kemampuan otomatisasi, akurasi tinggi, dan jejak audit yang transparan melalui kode. Didukung oleh ekosistem library yang kuat, Padas untuk manipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi profesional. Python memungkinkan akuntan untuk mengolah jutaan data keuangan secara efisien dan menghasilkan laporan yang informatif. Penerapannya dalam berbagai kasus nyata di bidang akuntansi membuktikan bahwa penguasaan analisis data berbasis Python bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan telah menjadi kompetensi yang esensial bagi akuntan modern dalam menghadapi tantangan industri. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi saya mengenai analisis data dengan Python untuk akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.